Kunjungan Anies Baswedan dalam rangka kampanye Capres 2024 ke Samarinda pada program Desak Anies di Dakove Samarinda Seberang pada Kamis, tanggal 11 Januari tahun 2024 menarik perhatian kaum generasi Z. Dalam hal ini Anies menyampaikan apabila terpilih sebagai presiden akan bangun jalur kereta api yang menjadi penghubung masyarakat se-Kalimantan dan memikirkan mana keinginan dan kebutuhan yang sekarang diinginkan oleh masyarakat Kalimantan. Simak videonya. Akan meningkatkan 40-an kota di seluruh Indonesia dan salah satunya adalah Samarinda. Wow, apa nih Pak? Apa nih? Bahkan ini kita siapkan ini. Waduh. Siap. Samarinda sebagai satu dari 40 kota maju Indonesia. Kita akan berencana membangun transportasi umum untuk di Samarinda, Translingko Sungai Mahakam. Kemudian kita akan mendorong Universitas Mula Warman menjadi pusat riset transisi energi. Sehingga di sini adalah pusat energi Indonesia. Kampusnya harus menjadi kampus riset transisi energi. Kemudian tadi pagi saya ke pasar Segiri, insya Allah kita akan revitalisasi pasar Segiri. Kemudian juga bangun kampung tepi Sungai Mahakam. Lalu revitalisasi semua tempat-tempat yang kemarin menjadi lubang tambang. Revitalisasi lubang tambang. Kan satu kesatuan. Begitu transportasinya tersambungkan, perekonomian tersambungkan, maka kemajuan akan terjadi di Kalimantan. Belum lagi bicara pendidikan. Kita menyaksikan datanya ada puluhan ribu sekolah rusak di Kalimantan. Apakah itu perlu dibiarkan? Itu harus dibangun. Selama kita tidak fokus pada pendidikan, jangan harap masa depan anak-anak kita menjadi lebih baik. Lalu kesehatan. Jadi hal-hal mendasar ini yang menurut saya jauh lebih penting. Saya ingin sampaikan, bagi sebagian orang di Jakarta sering tidak bisa membedakan mana keinginan, mana kebutuhan. Betul tidak? Saya bersyukur masyarakat Samarinda bisa membedakan mana keinginan, mana kebutuhan. Yang kita harus selesaikan segera adalah kebutuhan kita. Keinginan kita punya macam-macam, tapi bereskan dulu kebutuhannya. Dan saya percaya bila kebutuhan dasar itu dari mulai pendidikan, kesehatan, mobilitas, transportasi, lingkungan dibereskan, insya Allah Kalimantan akan maju, rakyatnya akan merasakan kesejahteraan. Dan bukan hanya satu lokasi, tapi semua lokasi yang ada di Kalimantan. Tempat ini terlalu kaya untuk penduduknya merasa miskin. Itu jawabnya. Oke, kita kasih tuh. Jangan dibahas berdua, ini harus dibahas bersama-sama. Kan? Gini, saya sampaikan bahwa masyarakat di Kalimantan, khususnya juga di Kalimantan Timur, punya masalah-masalah urgen yang harus diselesaikan. Dan masalah-masalah urgen ini harus dibereskan. Jangan kita membangun sesuatu seakan-akan seperti mengalihkan perhatian dari persoalan yang sesungguhnya ada di tempat ini. Bagaimana masalah lingkungan itu nyata di sini, betul tidak? Bahkan kalau sudah mulai musim hujan, air dari Sungai Mahakam ini naik, maka banjir di mana-mana akan muncul. Jadi saya melihat ada kebutuhan yang harus diselesaikan yang lebih urgen daripada membangun satu tempat yang hanya digunakan untuk kegiatan pegawai pemerintah. Bukan pusat perekonomian, tapi pegawai pemerintahan yang akan di situ. Di tempat lain tidak merasakan apa-apa. Itulah sebabnya saya katakan, bukan soal menolak atau tidak. Anggaran kita terbatas, mari kita gunakan anggaran itu untuk membangun yang senyatanya dibutuhkan oleh masyarakat di Kalimantan. Salah satunya, bayangkan kami berencana untuk membangun jalur yang membangun kereta api dari Pontianak, Palangkaraya, Banjar, Balikpapan, Samarinda, dan sampai ke atas. Supaya Kalimantan ini tersambungkan. Hari ini Kalimantan itu tidak tersambungkan. Betul tidak? Untuk pergi ke Banjar